Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah atas nikmat yang diberikan, utamanya di subuh ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah yang fardu maupun sunnah. Lebih dari itu, kita akan menyambut Idul Adha. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, semoga amal-amal kita sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW di 10 awal Dzulhijjah merupakan amal-amal yang tidak ada disukai oleh Allah kecuali di amal di hari-hari ini. Beliau kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan amal itu menjadi amalan yang benar, kita laksanakannya mendapatkan ridho makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, selain nanti membahas berbincang tentang Idul Adha dan kurban, kita awali terlebih dahulu kajian rutin kita sampai dibahas tentang arkanus shalah. Beberapa waktu yang lalu disampaikan arkanus shalah wa wajibatus shalah indal Hanafi. Rukun-rukun solat dan wajib-wajib solat menurut Hanafi. Sekarang arkanus shalah inda ghairil Hanafiyah. Rukun solat menurut selain Hanafi. Selain Hanafi. Selain Hanafi berarti kalau 4 madhab misalnya, ini yang 3 ini. Ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Bagaimana mereka berkomentar? Nanti ada lagi rukun solat yang disepakati. Ya, ada rukun solat muttafaq alaiha. Jadi ada menurut Hanafi, ada menurut selain Hanafi, terus nanti ada yang disepakati, semua sepakat. Sekarang Maliki. Ya. Ini enggak panjang-panjang Maliki. Qala al-Malikiyatu kama dzakara al-'alamah Khalilun wasyuruhun matannahu. Faraidus shalah arba'u asyarah. Menurut Maliki, fardu salat, faraidus shalah. Ada disebut furud atau faraid. Atau rukun jamaknya arkan. Jadi rukun atau fardu mempunyai kedudukan status yang sama. Fardu salat itu menurut Maliki arba'u asyarah faridotan. Ada 14 fardu. Ini menurut Maliki lebih banyak daripada Hanafi. Hanafi ada 6 rukun. Cuma wajibnya ada 18. Kalau Maliki ini fardu, mengistilahkan tidak rukun. Kalau Hanafi kemarin rukun. Padahal sama itu kedudukannya, rukun dan fardu. Fardu solat ada 14 fardu. Apa saja itu? Globalnya niat, takbiratul ihram, qiyam. Ini 3. Ini singkat-singkat, memang ini masih global ya. Kemudian qiraatul Fatihah lil imam wal munfarid. Nah, ini yang beda ya. Ini membaca Al-Fatihah buat imam dan solat sendiri. Kalau Hanafi baca Al-Fatihah itu wajib, tidak fardu, tidak rukun. Hanafi ya. Kalau Maliki baca Al-Fatihah itu masuk fardu. Tapi bagi imam dan sholat sendiri, berarti makmum itu tidak baca, itu menurut Maliki. Nah, ini ya, kalau makmum tidak baca. Yang baca jadi fardu atau rukun dalam sholat itu imam dan sholat sendiri. Kemudian yang kelima, wal qiyamu laha lil Fatihah. Berdirinya untuk membaca Al-Fatihah itu fardu.
Lalu keenam ruku. Yang ketujuh warraf'u minhu, bangun dari ruku. Kalau Hanafi kemarin iktidal bangun dari ruku itu wajib, tidak rukun, tidak fardu. Kalau Maliki masuk fardu. Kemudian yang ketujuh sujud. Semua ini nanti pendapat ini. Sujud ini fardu. Lalu wal julusu bainas sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Kalau Hanafi itu wajib. Kalau Maliki itu fardu atau rukun. Lalu wassalam, salam. Salam ini termasuk fardu. Wal julusu lahu, 11 duduk untuk salam. 12 tumakninatu fi jami'il arkan, tumaknina di semua rukun-rukun. Ini menurut Maliki itu adalah fardu. Terus 13 wal i'tidalu ba'da ruku' was sujud, berdiri i'tidal itu lurus setelah ruku' dan setelah sujud. Itu namanya i'tidal. Iktidal itu lurus, tak oleh mencong, tak oleh bongkok. Jadi iktidal setelah rukuk namanya iktidal ya. Tapi ada lagi iktidal setelah sujud. Ini ya. Ada iktidal setelah sujud. Diambil dari kata adalah yu'dilu iktidal, lurus. Lurus. Jadi duduknya ya Pak, sesudah sujud itu harus lurus. Itu namanya iktidal. Jadi iktidal itu ini kalau Maliki ada gini ya. Sami Allahu liman ini lurus. Soalnya gini. Sami Allahu liman gini tidak oleh ya. Lurus. Nanti duduk sesudah sujud lurus juga iktidal namanya. Allahu Akbar. Soalnya gini. Ada orang itu saking cepetnya gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Belum lurus ini, coret ini. Coret. Duduknya belum lurus. Ya. Jadi istilahnya Maliki iktidal ada dua. Iktidal setelah rukuk, lurus. Iktidal setelah sujud. Karena memang ada orang itu ngono. Ya. Ini sih global ini. Ini kan menghitung saja ini, menghitung berapa ya jumlahnya rukun. Selain Hanafi itu ada 14 ya. Selain Hanafi ada 14. Termasuk iktidal itu dua tadi ya. Wal i'tidalu ba'da ruku' was sujud. 14-nya wa tertibul arkan. Menertibkan rukun-rukun tadi. Yang pertama 2, 3 terus itu ditertibkan, tidak boleh dilangkai, tidak boleh ya, tak tertib namanya. Bi ayu qaddaman niya ala takbiratul ihram, summa al-fatihah, summa ruku', summa i'tidal, summa sujud ila akhirih sampai seterusnya. Itu diurutkan nomor 1 ini, 2, 3. Ya, ini rukun-rukunnya ditertibkan. Itu masuk pada fardu sholat yang ke-14. Hadirin para jamaah, nah ini simpulan sementara untuk pendapat madhab Maliki secara global ya. Menghitung dulu, nanti diterangkan satu-satu semua itu kan. Itu kalau sudah disepakati, rukun yang disepakati oleh semua pendapat, itu 1, 2 diterangkan. Hadirin para jamaah, kemudian wa wada'ul malikiyatu dhabitan lil arkanin faqalu, ini catatan ya, meletakkan madhab Maliki dengan secermat-cermatnya, seteliti-telitinya lil arkani untuk rukun-rukun tadi. Faqalu, seraya berpendapat gini, as-salatu murakkabatun min aqwalin wa af'alin. Salat itu terdiri dari min aqwalin, ucapan-ucapan, wa af'alin dan gerak perbuatan. Ya,
Semua ngono ya. Salat itu kalau bisa ucapan, bisa perbuatan. Terdiri dari itu, tidak bisa dipisah. Ada ucapan, ada gerak-gerak perbuatan. Itu salat. Dalam rukun pun ada gitu. Fajami'u aqwaliha laisat bifarodin illa salasa. Ini disimpulkan. Semua ucapan, salat itu ada ucapan-ucapan kan? Semua ucapan itu tidaklah semua fardu, tidaklah semua rukun. Yang diucap. Illa salasa, kecuali 3 yang diucap jadi rukun itu, jadi fardu itu. Apa itu? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kan ucapan kan. Itu jadi rukun atau fardunya sholat. 1, 2, wal Fatihah, surat Al-Fatihah. Itu bentuk ucapan yang jadi rukun atau fardu. 3, wassalam, assalamualaikum warahmatullah. Yang terakhir itu, ya, itu fardu atau rukun. Lain-lainnya tidak masuk fardu. Kan banyak ucapan di sholat itu kan. Nih, malahan apalagi sholat sendiri, mesti ngomong terus ini mulut ini. Apa sih? Ya, aku terus kan ini. Jenenge sholat, ya kan. Tuh, gerak terus kan ya. Nih, tuh sholat sendiri itu. Terus kan. Ya, ucapannya. Semua itu tidak rukun itu, tidak fardu kecuali 3. Jadi kita kalau memahami ini, memperhatikan ini enak, enteng. Nih. Coba apa yang kita ucapkan dalam sholat itu? Cuma 3 yang rukun. Ini menurut Maliki ya. Wa jami'u af'aliha faraid illa salasa. Demikian juga semua gerak itu, semua gerak itu adalah fardu kecuali 3 yang tidak fardu gerak ini ya. Coba lihat, selain dari mulut mengucap, sholat itu kan gerak. Semua gerak itu fardu kecuali 3 yang tidak fardu. Kalau tadi semua ucapan itu tidak fardu, ya semua kecuali 3 yang fardu. Sekarang diwalik, semua gerak itu fardu kecuali 3 yang tidak fardu. Ini ya. Coba apa 3 yang tidak fardu itu? Raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram itu tidak fardu. Ini Pak. Ini sunnah. Nanti terangkan satu-satu ya. Makanya nanti di kapling ini sunnah, kelompok sunnah. 1 ya, ngangkat. 2, wal julusu litasyahud, duduk ketika tahiyat itu tidak fardu, berarti sunnah. 3, wat tayamun bisalam, mengarah ke kanan ketika salam, apalagi ke kiri. Ini itu enggak fardu, sunnah itu. Tapi gerak-gerak yang lain itu fardu. Coba gerak-gerak yang lain, rukuk gerak, i'tidal gerak, sujud gerak, ya kan? Itu fardu semua. Jadi kalau gitu simpulannya, mana yang paling banyak, gerak apa ucapan? Rukun atau fardu itu gerak, ya kan? Nah, ini kalau ulangan nanti saya tanya-tanya. Ya, jadi dalam sholat itu mana yang paling banyak rukun atau disebut fardu? Ucapannya apa gerakannya? Gerakannya. Ya, yang paling banyak itu. Ucapannya cuma 3 yang rukun. Ini simpulan Maliki. Sekarang Syafi'i. Syafi'i menyimpulkan sementara berkenaan dengan rukun salat, arkanus salati 13. Rukun salat itu 13. Ya, kalau Maliki tadi 14, Syafi'i 13. Kalau Hanafi cuma 6.
Tapi wajibnya banyak. Apa itu 13? Nah ini. Niat. Takbiratul ihram. 2. 3. Qiyam. Berdiri ya pada sholat fardu bagi yang mampu. 4. Al-Fatihah. Nih, Al-Fatihah ini menjadi rukun menurut Syafi'i. Likulli musallin. Setiap orang yang sholat. Ya. Jadi setiap orang yang sholat itu siapa? Imam. Sholat sendiri. Makmum. Ya, coba ini. Ini Al-Fatihah itu rukun menurut Syafi'i. Itu karenanya walaupun makmum itu muni Al-Fatihah. Menurut Syafi'i. Ya kan? Kalau di belakang imam ada jamaah, kok makmumnya ya ini, oh ini Mas Syafi'i. Ini Syafi'i, madhab Syafi'i. Dipaksakan bahwa makmumnya pun harus baca Al-Fatihah. Kalau Hanafi Maliki tidak, ya kan? Makmum nggak usah maca. Makmum itu. Hatta Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau Maliki tadi diterangkan menjadi rukun kalau imam dan sholat sendiri. Tapi Syafi'i Al-Fatihah itu jadi rukun likulli musallin, ya. Setiap orang sholat, ya. 3 itu semua orang yang sholat ini. Imam apalagi, ya. Makmum, iya. Terus sholat sendiri. Harus ada Al-Fatihahnya. Illal ma'dzur li sabaqatin au ghairihi, kecuali ma'dzur, udzur, karena didahului, karena masbuk atau lainnya sehingga enggak terbaca Al-Fatihahnya, terutama bagi makmum. Itu dianggap udzur. Kemudian 5, rukuk. 6, sujud 2 kali. Ya, 6 dan 7 berarti. Terus 8, duduk di antara 2 sujud. 9, tasahud akhir. 10, duduk di tasahud akhir. 11, sholawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir, qaidan dengan keadaan duduk. Ini yang beda ya. Hanafi terus Maliki tidak menyebut sholawat, ya. Syafi'i menyebut sholawat masuk rukun. Ya. Tadi di Hanafi dan di Maliki sholawat nggak disebut tadi kan. Baik awal maupun akhir. Sekarang ini Syafi'i menyebut kalau sholawat itu masuk rukun, terutama di tahiyat akhir. Ini ya, tahiyat akhir. Terus itu nomor 11. 12-nya salam. Salam itu untuk mengakhiri itu rukun. Kemudian 13-nya tertib. Ya, seperti itu sudah disebutkan ya. Kalau tertib ini berarti semua pendapat ya ada. Tertib. Maliki tadi juga ada tertib, Syafi'i ada tertib. Sudah. Nah, sampai di situ. Sekarang Hambali. Ini menghitung dulu ya, menghitung dulu. Karena selain Hanafi, berapa sih rukun atau fardu sholat? Hambali menuturkan, arkanus sholati arba'atu asyara. Rukun-rukun sholat itu 14. Berarti sama dengan Maliki. Tapi ada sedikit bedanya. Di mana perbedaannya? Coba lihat. 1, takbiratul ihram. Sama ya, semua 4 madhab. Takbiratul ihram itu rukun. Terus 2, berdiri bagi yang mampu, sama seperti tadi. Terus 2, 3, qiraatul Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu ya rukun. Nih, kecuali Hanafi kalau begitu ya, baca Al-Fatihah wajib. Kalau 3 madhab itu rukun. Cuma Hambali mengatakan qiraatul Fatihah fi kulli raka'atin lil imam wal munfarid. Ini ya bedanya dengan Syafi'i. Baca Al-Fatihah itu jadi rukun untuk imam dan sholat sendiri. Berarti kalau makmum itu enggak dituntut Al-Fatihah.
sama dengan pendapatnya Maliki. Maka dari 3 madhab, hanya Syafi'i yang Fatihah itu semua harus baca Al-Fatihah ya. Imam, makmum, sholat sendiri. Kalau 3 madhab ini, untuk makmum gak baca, masih kon menengahi rungokno ae ngono. Nanti akan dibahas itu Pak dalil-dalilnya ya. Simpen dulu. Ini cuma menghitung. 3 madhab ini. Para jamaah, 4 rukuk, 5 iktidal setelah rukuk, 6 sujud, terus 7 iktidal untuk sujud. Ini sama dengan Maliki. Jadi iktidal ada 2. Kalau Syafi'i iktidal ada 1. Syafi'i tadi rukun itu. Iktidal untuk setelah rukuk, iktidal untuk bangun dari sujud ya. Terus 8, wal julusu bainas sajadataini, duduk di antara 2 sujud, itu ditambah iktidal tadi. 9, tumakninah fi hadil af'al, tumakninah di berbagai gerak, yaitu rukuk, sudah rukuk, sujud, terus setelah sujud itu ada tumakninahnya. 10, wa tasyahudul al-akhir, tahiyat akhir. 11, wassalatu ala nabi ba'da tasahul akhir. Ini Hambali sama dengan Syafi'i, ada sholawat dimasukkan. Jadi kalau 4 madhab, Hambali, Syafi'i, sholawat itu rukun. Tapi Hanafi, Maliki, sholawat gak disebut-sebut Pak. Ya, hatta tahiyat akhir. Jadi sholawat itu sunnah kedudukannya, tidak rukun. Ini pendapat-pendapat yang ada ya Masya Allah. Jadi sholawat kepada Nabi itu jadi rukun. Inda aktsaril Hanabilah, menurut kebanyakan pendapat Hambali. Berarti ada juga Hambali yang tidak memasukkan sholawat itu pada rukun. Wal julusu lahu, duduk untuk tahiyat akhir itu. Walitas taslimataini, dan duduknya untuk 2 salam. Kemudian yang ke-13, wa taslimatani, mengucapkan 2 salam menurut Hambali itu rukun. Ini yang beda dari semua ya. Hambali itu salam 2 itu dianggap rukun. Kalau Syafi'i cuma salam yang pertama. Kalau Maliki salam ngono. Kalau Hanafi salam masuk wajib, tidak rukun. Di sini ya. Kemudian yang ke-14, wa tartibul arkan, menertibkan rukun-rukun. Menertibkan rukun-rukun. Inilah secara global menghitung berapa jumlah rukun di dalam sholat atau fardu itu. Begini kita tahu. Ini. Makanya gini ya. Sering-sering saya katakan, di dalam ibadah itu coba diperhatikan mana yang rukun gitu ya, atau fardu itu cari. Karena rukun itu kalau tidak bagus, apalagi tidak ada, dicoret ibadahnya ya. Setelah itu cari wajib kalau ada yang berwatak wajib. Begitu setelah itu cari yang sunnah. Sama dengan ibadah haji. Ibadah itu ada rukun haji, ada wajib haji, yang didahului oleh syarat kan, syarat haji, rukun haji, wajib haji. Selebihnya semua sunnah. Yang tidak masuk syarat, tidak masuk rukun, tidak masuk, itu sunnah. Wudu juga gitu kan, kemarin kita bahas. Termasuk ini misalnya, berdoa sesudah wudu itu rukun wudu apa enggak? Ingat apa enggak? Gimana Pak? Sampean yo mari wudu terus ndonga asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus ngene mau yo, terus Allahumma ja'alni. Itu rukun apa tidak? Ayo jawab. Apa? Sunnah. Ya, kata ngomong rukun tak antem. Ya Pak, sunnah Pak, ya kan?
Sehingga kalau ada orang wudu tidak baca doa sah enggak? Sah, ya kan? Itu jadi ro. Sing rokon-rokon dalam wudu apa itu? Iku dicari itu. Kalau ndak ada coret wudune. Nah, itu. Jadi dalam kita beribadah itu harus tahu Pak klasifikasi itu. Kedudukan-kedudukan itu. Nek ngerti ngono enteng, gak tukaran mek koncoe ngono kan. Iya kan? Padha mek ngene. Puasa Arafah itu rukun Islam apa sunnah saja? Ngono kan? Ya ngono. Apa Pak? Puasa Arafah itu wajib apa sunnah? Ya, ayo bingung. Besok kan puasa Arafah. Sunnah apa wajib? Sunnah, ya kan? Sunnah. Yang wajib apa? Ramadan. Kok ndak poso Ramadan antemi mek malaikat kon ngono. Ngono dadi ro ini kasih. Jadi enteng. Sing biasa diperbincangkan itu kan sing sunnah-sunnah iki. Salat itu fardu apa sunnah? Sunnah. Iya kan? Iya kan? Baik para jamaah, inilah secara global setelah ini akan dibahas arkanus shalah muttafaq alaiha, ya. Nanti satu-satu dibahas rinci ini. Rukun salat yang disepakati. Ini berarti ada 3 pembahasan mengenai rukun itu. 1 menurut Hanafi, terus menurut macam-macam ini tadi secara global. Setelah ini nanti dibahas disepakati apa saja yang disepakati oleh semua pendapat itu. Itu nanti dibahas rinci Pak dengan dalil-dalilnya. Sementara sampai di sini kita session kedua kita angkat persoalan pembahasan tentang kurban karena sudah mendesak besok lusa atau seterusnya sampai tasrek. Barangkali ada yang bertanya tentang kurban, silakan. Saya siapkan pembahasan pakai kurbannya. Silakan yang mau bertanya persoalan-persoalan kurban. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mana yang sunnah, mana yang wajib. Tinggal kita itu mengerti, tidak dulu saja mengaji. Yang kami tanyakan bahwa kita mayoritas di Republik Indonesia ini ikut paham Syafi'i. Kebanyakan ya, mayoritas ya. Iya. Kemarin kebetulan di masjid ini kedatangan yang mengikuti mazhab Hanafi. Wih, ya. Tidak ada. Biasa sama tabligh biasa. Karena kita tahu yang kaget itu yang nggak ngerti. Heeh. Perlunya memang ada suatu pencerahan atau kajian paham bagaimana akan salah satunya sholat Maliki Hanafi kita tidak menjelaskan. Kami perlu ada fisik memberikan itu sehingga kita kalau haji itu tidak kaget melihat mazhab-mazhab yang lain. Kalau Turki itu kan Hanafi. Jika dia takbir langsung lurus jatuh. Tidak ada. Seperti itu. Kemudian kemarin itu juga tanyakan kebetulan ada yang tawarkan apa itu vakum yang produk Turki sehingga dia sholat di sini. Karena setelah di sini dia muslim, cuman mantap Hanafi yang tak kita larang. Itu aja. Baik, informasi kalau gitu ya. Baik, yang lain silakan. Yang lain itu informasi kalau kemarin ada kedatangan dari Turki yang banyak pahamnya madhab Hanafi gitu Pak ya. Nggih, monggo Pak. Ya.
Baik. Terlambat berapa rakaat? Tinggal tahiyat apa? Satu rakaat. Oleh tinggal tahiyat. Terlambat satu rakaat salat Id gimana? Langsung ikut pada imamnya. Imamnya takbir, ikut takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau imamnya langsung baca Al-Fatihah gitu terlambat, jangan takbir sampai. Takbir pertama saja. Karena status takbir jawaid itu sunnah. Ya. Takbir pertama, takbiratul ihram langsung mendengarkan. Ya. Kalau sudah membaca imamnya. Setelah itu, karena terlambat satu rakaat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini tambah satu. Wong salat itu 2 rakaat ya kan? Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Gimana takbirnya? Tambah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya seterusnya baca Al-Fatihah dan surat sebisanya, kan? Karena memang terlambat. Setelah itu biasa saja. Assalamualaikum. Wes. Tapi ojo mulai rungokno khutbah. Ya kan? Karena masih ada selanjutnya, kan? Karena sholat Id itu ada khutbah sesudah sholat. Kalau sholat Jum'ah, khutbah dulu baru sholat. Selesai sudah, Pak. Ya. Bagaimana kalau terlambat sampai ini at-tahiyat sampai datang seret ini. Ya, ini karena mungkin macet tuh embong kayak apa. Segera jamaah untuk memasuki lapangan bulet kayak kono. Ya bisa saja ya. Itu masih boleh diperkenankan ikut. Nanti tambah 2. Bagaimana kalau sudah datang Assalamualaikum? Loh, kok enggak melok? Itu boleh mengerjakan sendiri. Ya, boleh. Sholat Id dikerjakan sendiri boleh. Masya Allah. Seperti sholat duha. Ini. Dikerjakan di rumah boleh. Sholat Id. Cuma kalau khutbahnya di rumah, sholat sendiri, ya kan? Kan? Ini khutbah tidak masuk rukun sunnah untuk sholat Id. Kecuali sholat Jum'ah. Ini. Baik, pertanyaan yang lain lagi, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kurban ya. Iya. Saya kebetulan ada informasi dari teman-teman yang berada di luar yang minoritas Islamnya. Islamnya mungkin imam, itu kalau korban itu gimana? Ada yang mengatakan nanti karena dia sendiri tidak bisa menyembelih. Gimana hukumnya? Tolong diberi lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang minoritas ya. Mungkin pekerja TKW atau TKI yang di luar negeri, di negara-negara yang Islamnya minoritas. Lalu kemudian bagaimana sembelihannya? Karena ini TKW lagi yo, perempuan yo, mau berkorban, gak bisa motong dewe, sembelihan sapa iki? Hadirin para jamaah, dalam hal ini kalau udur itu jelas udur itu namanya. Pertama begini ya, ini dicari konsepnya dulu tentang syarat sahnya berkorban, itu baliknya ke sana ya. Syarat sahnya berkorban. Syarat sahnya berkorban itu 1, hewannya enggak boleh cacat. Berulang-ulang itu ya. Salamatul hayawanil mutha minal uyubil fahisyah allati tuaddi adatan ila nuqsil lahmi au tadurruhu bisihha. Jadi pertama syarat sahnya berkorban itu, menyembelih hewan kurban itu, hewannya enggak boleh cacat. Cacat vital ya.
Cacat vital itu yang sampai membawa kepada kurangnya daging atau membawa kemudorotan, membawa bahaya dalam kesehatan. Seperti apa itu? Kal'uyubil arba'ah yang disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi, cacat-cacat 4, yaitu al-aurul bayyin, buta. Ya. 2, al-maradul bayyin, sakit parah. Ya, ono hewan sakit parah itu tidak boleh disembelih, tidak sah itu, ya. Terus 3, al-arud, pincang. Apalagi pincang dua-dua kakinya. Apalagi pincang semua yang ngerebrek tok. Ya, nih itu gak bisa, gak sah. 4, al-ajab, yakni al-huzal, kurus, lincah. Pancen kelaparan boy apa, tapi gak ono daginge, kecit ngene yo. Gak ono daginge, tulang tok ngono. Itu ndak sah disembelih. Masyaallah. Ini jelas, itu hadis Nabi, binasil hadis, didasarkan oleh nas hadis, ya. Quran ndak ono, ya. Ini hadis. Kemudian yang kedua, kaunut tadhiyati fi waqtin makhsusin. Penyembelihan itu terjadi pada waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh belum atau sesudah. Belum waktunya, belum hari raya motong, enggak boleh, ya. Nih, sesudah hari raya, sesudah tasrek motong enggak boleh, ya, enggak sah. Harus di hari raya sampai tasrik. Tasrik itu menurut Hanafi cuma 2, sehingga motong itu 3 hari tok. Hari raya ditambah 2 tasrik menurut Hanafi. Menurut Syafi'i itu sampai 4 hari. Itu hari raya ditambah 3 hari tasrik. Itu masih dianggap sah. Nah, ini lebih hati-hatinya jangan sampai lebih dari tasrek, atau tasrek keempat sebaiknya jangan nyembelih wisan, karena ada pendapat itu tidak sah, itu lebih baik ngono. Kemudian yang ketiga ditambahkan lagi menurut Maliki itu 2 syarat lagi. Ketiga apa? Islamud dabih, ini ya, yang menyembelih harus orang Islam. Ini ya, supaya sah. Ini. Sehingga tidak sah disembelih orang kafir. Fala tasihu bidabhi kafir. Anabahu sahibul udhiyati, sehingga orang yang mempunyai kurban itu boleh menggantikannya, ya. Ya, boleh digantikan. Nih, anabahu sahibul udhiyati fi, dalam hal ini walau kana kitabian, tapi digantikan kudu wong Islam, ya. Jadi kalau disembelih oleh orang kafir tidak sah. Sekalipun yang menyembelih itu kafir kitabi. Kafir kitabi itu Kristen, Yahudi. Kalau Konghucu, Buddha, Hindu jelas tidak bisa itu. Itu karena musyrik. Ya. Itu tidak sah. Masya Allah, ya. Itu jadi bangkai. Wa yustahabu indal ghairil maliki, bahkan ini ada catatan, dianjurkan, tidak harus, menurut selain Maliki, Allah yadbahul udhiyata illa muslimun. Ini ya, selain Maliki, ya, agar yang menyembelih itu dianjurkan orang Islam, ya, dianjurkan saja itu. Terus kalau disembelih oleh kafir kitab cuma makruh. Ini selain pendapat Maliki. Wa yukrahu ayyadbahaha ad-dimmiyul kitabi. Makruh hukumnya kalau yang menyembelih hewan kurban itu kafir dimmi. Kafir dimmi. Kafir dimmi itu tonggo wong Kristen yo sing gak menyerang, gak merangi kita, ngono iku mau. Api
ya secara kemanusiaannya bagus, secara manusiawi, akhlaknya api, itu namanya kafir dhimmi ya, karena tidak memerangi pada kita. Itu yang kitabi, itu makro saja, gak sampai haram, berarti sah tapi makro ya. Li'annaha amalun huwa kurbah, karena kurban itu amal ibadah. Wa huwa laisa min ahliha, sedangkan kafir kitabi, kafir dhimmi itu bukan ahli beribadah, enggak layak. Lau dabahaha bin niyabati anil muslim jaza, kalau terpaksa dia sembelih sebagai pengganti dari orang Islam, jaza, boleh kafir kitabi terpaksa ada orang ya. Tapi ma'al karoha hanya makro, sahnya sah, hanya makro. Itu tadi konotasi tadi ya, dalam satu luar negeri yang minim orang Islamnya yang berkorban ini TKW ya, perempuan belek dewe wedi ya wedi ke Sunda ya wedi kan ya nyekel ladangnya gemeter misalnya ngono ya. Terus ono wong Kristen ini bantu motong, sah kurbannya tapi makro ya, makro karena gak ono maneh sabun, nek ono maneh gak oleh. Ya 4 syarat sahnya berkorban ya, tadi disembelih orang Islam itu baru sah ya. Orang yang ahli ibadah ikut tambah bagus. Mengapa singkat ini? Karena korban itu beda dengan motong-motong biasa itu. Korban ini ibadah ya, maka harus disembelih orang Islam yang beribadah ya. 4 itu syarat sahnya itu ada mustiraki fi tsamanil udhiyah, tidak patungan di dalam harga hewan kurbannya tadi, gak patungan. Nek kadek patungan gak sah ya. Gimana ini uraian yang ini? Fa inistaraka jama'atun bisamani, kalau sejumlah orang itu patungan di dalam membeli kurban itu, harganya itu au kanat mamlukatan syirkatan bainahum, atau hewan itu dimiliki secara berorganisasi, berkelompok di antara mereka. Hewan itu iki wedhuse sapa? Wedhuse wong 10 iki ngono. Iki wedhuse wong 5 ngono ya. Ini namanya berpatungan, atau kepemilikan hewan itu dimiliki banyak orang ya. Fadabahuha duhiyatan anhum, akhirnya disembelih sebagai kurban bersama. Ngono dipotong aja kurban bersama. Lam tajus, tak boleh. Tak boleh. Tak sah. Masih dipotong hari raya kurban, waktunya tepat. Itu tak sah. Jadi lam tajus an wahidin minhum, bagi keseluruhan peserta itu menganggap ini kurbanku kabeh, tidak sah. Karena kambing yang boleh patungan itu wayasihu tasyrik ya, itu boleh berpatungan di dalam pahala baina sab'atin fi badanatin, antara 7 orang untuk 1 unta atau 1 sapi ya. La syah, bukan biri-biri atau kambing. Itu setiap 7 orang matung. 9 tidak sah. Sapi dibeli 8 orang, tidak sah Pak. Tidak sah. 7 orang itu semuanya persis. 1/7, 2 lebih gak sah. Balik no. Sing kurang ya kudu tambah. Persis 1/7. Ono sing akeh gak oleh. Nek ono sing akeh kudu disedekakono nang sing kurang. Sampeyan kurang piro, Cak? Tak kei. Ngene iku boleh. Tapi duit dicekel dhisik ambek sing kurang mau dadi padha ngono.
Iku jenenge disodakoi. Nek kata ngene wis, aku sing 5 juta sampean 3 juta. Ngene, gak oleh ngono iku. Kudu dikekno dhisik duwe ini sampean tak kei. Sehingga sampean tuku 3 juta. Karena dia duwe 2 juta ngono kan, sik kurang ngono. Nah, kudu sepertujuan semua. Sepertujuh untuk 7 orang. Nah, ini baru sah. Nek kate dipatung wong kurang dari 7 ya ndak sah. Lebih dari 7 ya ndak sah untuk sapi. Untuk kambing setiap orang 1 kambing. Nek kambing itu digawe sak sekolahan, sak kelas kambing situk sak kelas, ndak sah. Urunannya arek-arek. Itu bukan korban namanya. Sedekah biasa itu. Masih dipotong saiki gak apa-apa digawe gole-gole ngono. Wong iki duduk korban iki ndak sah. Ya. Kalau ditanyakan, ini korbannya siapa ini kambing ini? Korbannya arek-arek 40 loh. Ya, nggak bisa. Walaupun dipotong di hari raya, itu namanya bukan korban itu. Karena tidak sah. Ispoto disembelih biasa itu mau ngono. Yang paling berat kalau mengatakan tidak sah itu kemudian tidak sah dimakan, soroi. Karena ini korban tidak sah, bagaimana dagingnya dimakan? Apa haram jadinya? Kalau pendapat yang kereng sampai ngono kan. Berat iki ya. Dagingnya ku halal, tapi iki duduk daging korban iki. Padha mek daging tuku nang pasar iku. Karena oleh urunan. Urunan bersama iku mau. Makanya syarat-syaratnya tadi apa? Tidak patungan dalam harga kecuali 7 orang untuk 1 sapi atau 1 unta. Bisa gimana? Ini kaitannya dari sembelih kan ya? Ini Pak ya, itu loh sembelih mau wis paham? Nyembelih mau loh Pak ngono. Nggih Pak, monggo. Hewan kurban ini bukan patungan pahala ya, tapi dia kerja memberi amnesti termasuk patungan dengan orang lain. Baik, ini komentar Maliki lebih jauh dituturkan. At-tasyrik fis sawab qabla dabhi la ba'da. Sah. Patungan pahala itu sah sebelum penyembelihan, bukan sesudahnya. Tapi dengan syarat ini, yang patungan itu kerabat ya. Terus yang kedua syaratnya itu orang mimman yungfiku alaih, yang dinafkahi sehingga sematung kurang dari 7 orang. Terus 3 ayyakuna sakinan ma'ahu fi darin wahidah. Orang yang matung tadi itu hidup 1 atap di rumah itu, tidak berbeda rumah, sehingga matung. Jelasnya gini, kalau ada suami istri ya, walaupun bukan kerabat, kalau istri jadi masuk kerabat itu ya, dikategorikan kerabat, sehingga itu mengimbas pahalanya, mendapatkan pahala. Ini patungan pahala namanya ya. Ini boleh ini deh, misalnya cak gak korban kurang duit 2 juta wis tak kei cak 1 juta sing wedok ngomong ngono cek ini so korban ini ki oleh ngene iki ya ini mat iki kei patungan kan lho sehingga ngene iki di sedekahkan nang nggone sing lanang sampean korban engko sing suami ini korban istri dapat pahala. Kalau ada anak di sini anak dapat pahala. Terus
anu cak kurangi aku duwe 500.000 sampean 2 juta anake krungu aku duwe Pak iki Pak 500 Pak ngono ya sing 3 juta kan kekno bapake kabeh sret sehingga bapake korban ya bapake korban istri dapat pahala anak dapat pahala anak yang tidak bayar dapat pahala ini patungan pahala di dalam satu keluarga. Nek wong liya ngene misalnya. Ini yo. Ini kurban kambing 3 juta harganya. Duit-duit 2 juta. Terus muncul ini tonggoe. Aku urun 1 juta timbang gak kurban. Nih, urun 1 juta. Terus kurban kambing gak iso. Gak iso. Ya. Ini patungan orang lain. Nek patungan di dalam keluarga masih kambing iso kowe mau. Nek patungan wong liya melok, aku tak melok mari ngono. Aku tetep 1 juta ngono. Cek ini iso tuku kambing gak bisa. Kambing gak bisa dipatung oleh orang lain. Ya. Kalau dalam keluarga bisa. Sapi juga gitu. Sapi ini di keluarga ini ada 5 orang mau korban sapi, bapaknya duwe separuh, bojo anaknya nambahi separuh jadi korban, bisa. Tapi nek wong liya, ana wong tuku separuh sapi, seret duwe separuh, wong liya ngene, tak aku separuh mari ini. Jadi 2 orang matung di sini, gak bisa, 2 orang gak bisa, 7 orang. Melibatkan orang lain nggak bisa. Nek sak keluarga iso ya ini kudu dicekeli ini ya Masya Allah. Engko nek kate dipatung ini wong telu tok sapi wong telu ae wis cukup. Ini namanya patungan harga ini nggak sesuai dengan syariat, kurbannya tidak sah. Kurang dari 7 tidak sah, lebih dari 7 tidak sah. Karena sudah dipatok oleh Rasulullah SAW. Amaroni katanya Jabir, ini Abdullah bin Jabir ya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah dalam satu bepergian. Terus fahadarul adha, datanglah hari Adha. Fashtarakna fil baqari sab'an wa fil ba'iri asyaratan. Kami kemudian berpatungan. Pada sapi itu 7 orang. Pada unta 10. Unta boleh 10, Pak. Unta itu boleh 10 maksimal. Unta. Ini hadis ini dipakai ya. Tapi setelahnya itu Nabi mengatakan sapi unta 7. Sehingga pada umumnya 7 wis. Asal bisa 10. Nih. Kemudian Jabir juga menerangkan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari kulla sab'atin minna fi badanatin. Hadis rawahu Muslim. Kami disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpatungan di dalam unta dan sapi masing-masing itu kulla sab'atin, masing-masing 8 orang dari 7 orang dari kami ini fi badanatin, pada 1 ekor unta atau pada 1 ekor sapi. Jadi di sini sudah dipatok 7. Kurang tidak boleh, lebih tidak boleh. Kalau kurang ya apa? 2 orang. Gawe dhewe tuku mbek ae ngono, mbek loro ngono. Ya, daripada sapi 2 orang, beli kambing saja satu-satu. Ini para jamaah, ini ya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Lagi pertanyaan? Selama ini kan masalah patungan dan kontrak itu Rasulullah dan sahabat itu nggak pernah mendapatkan diri sebagai patungan. Riwayat itu mengatakan seperti
Baik, Nabi memang tidak pernah patungan, tapi Nabi menyuruh kan ini. Jabir itu disuruh oleh Nabi. Kau tidak kuat patung ngono kan. Itu jadi hadis, jadi dasar. Kemudian ada lagi hadis yang juga diriwayatkan Muslim. Kana rajulu fi ahdi Rasulillah SAW, dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Ada orang di zaman Rasulullah SAW itu doha kapsan, menyembelih satu ekor kambing. Anhu wa an ahli baitihi, untuk dia dan keluarganya. Kalau satu ekor untuk sak keluarga oleh Pak, sak keluarga. Nek kate mbek liyane ndak oleh ngono, patung mbek liyane ngono. Itu dari keterangan-keterangan inilah yang menjadikan dasar. Nabi tidak pernah patungan aja. Kambing ya ijen Nabi, kanggo sekeluarganya. Ya. Nabi sekaligus korban 100 ekor unta, gak patungan niku, duwe dhewe Nabi, masyaallah. Terakhir 100 ekor unta. Padahal keluarganya cuma 11 istrinya. Anak 5 yang dengan yang meninggal. Nabi 100 ekor unta. Digawe sapa ya? Ya gawe semua keluarganya, masyaallah. Iya, terakhir ngono. Gak patungan. Ya, nggak pernah. Tapi Nabi nyuruh sahabat saya nggak mampu, patungan kon nih, masya Allah. Ini hadisnya berkali-kali. Kalau dikatakan sahabat nggak pernah patungan, salah. Ini sahabat berpatungan, disuruh oleh Nabi. Itu jadi dasar, Pak. Ya, nah, makanya yang nggak kuat beli sapi patungan 7 orang, jangan 8, ya, jangan sak sekolahan, nggak boleh, nggak sah. Kenapa tidak sah? Yang tidak ada tuntunannya dia langgar, ditolak oleh Allah. Hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yaitu hadis itu. Siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, ditolak. Ditolak itu gak sah. Ya. Ini. Nabi tidak pernah nyontohkan, tidak nyuruh. Lebih dari tadi itu, dari 7 ini ditolak. Kurangnya tidak nyuruh Nabi ya. Nah, ini. Ngamalkan yang tidak ada tuntunan dari Nabi ditolak. Ada orang ini Pak bersikeras ini, tolak gak ditolak, yang penting korban, wong kon dipangan ae lho ngono ya. Ya wis dapurmu kon. Iya kan. Iku gawe panganan tok. Karena itu sebabnya korban itu ibadah. Apa definisinya? Dabhu hayawanin mahsusin biniyatil qurba fi waktin mahsusatin gitu. Itu nyembelih kurban yang tertentu. Ono ketentuane rek. Ngene. Piro kanggone ono ketentuane. Gak ngarang dhewe gitu loh, ya. Terus diniatkan ibadah dan di waktu tertentu. Tidak boleh ngarang sendiri waktunya. Saya kira sampai di sini sudah jam 6 persis, kita akhiri dengan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan amal-amal ibadah khususnya di bulan Dzulhijjah, khususnya hari raya besok lusa ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'idhimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.